Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat fungisida ramah lingkungan, fungisida yang mungkin sahabat petani sudah kenal, dan ini ditemukan oleh salah satu ahli kimia dari Korea Selatan, dan produk ini termasuk produk organik di Korea Selatan. Jadi jangan ragu-ragu, kita menggunakan ini sebagai produk organik karena di Korea Selatan sudah lama digunakan dan oleh pemerintah Korea Selatan sudah disertifikasi sebagai produk organik. Itu teman-teman sekalian, jadi nggak usah berdebat apakah ini organik atau tidak organik, karena bahannya ini sudah akrab di lingkungan kita. Belirang ya, belirang itu banyak sekali digunakan oleh industri pabrik gula untuk proses, istilahnya kalau nggak keliru, sulfitasi itu ya, bagaimana gula itu sebelum menjadi gula putih ada proses di tabung reaksi itu yang menggunakan salah satu bahan ini, yaitu belirang. Yang kedua, bahannya adalah soda api. Soda api ini mengandung natrium. Natrium itu juga dibutuhkan oleh tanaman. Selain sulfur, dibutuhkan oleh tanaman sebagai nutrisi. Kemudian ada garam krosok, juga ada kandungan natrium kloridanya, itu salah satu juga nutrisi. Kemudian bahan yang lain adalah air H2O. Dan ini mengapa tanaman ini disebut 3-in-1? Karena pertama dia berfungsi sebagai fungisida, yang kedua juga penambah nutrisi tanaman. Apa itu? Sulfur. Sebagaimana kita ketahui, sulfur atau belirang itu dibutuhkan oleh tanaman sebagai nutrisi yang dibutuhkan sebagai makro sekunder. Makro sekunder, kalau makro primer itu adalah natrium, fosfor, dan kalium. Nah, sedangkan salah satu bahan ini adalah sulfur, itu dibutuhkan dalam bentuk sulfur itu dibutuhkan oleh tanaman sebagai nutrisi. Sebagai nutrisi makro sekunder. Itu sahabat sekalian. Jadi ketika kita mengaplikasi kepada tanaman kita, menyeprai ya, maka ada pertama fungsi sebagai fungisida, yang kedua sebagai penambah nutrisi tanaman, yang ketiga adalah mengusir hama, sahabat tani sekalian. Jadi hama-hama seperti semut saya aplikasi pada tanaman saya ini. Ini lengkeng nukristal, saya semprot, itu mati kalau semut. Jadi untuk hama-hama seperti belalang, kutu kebul, itu sebagai pengusir ya. Jadi nggak kerasan nanti tanamannya di sini. Itu sahabat tani sekalian. Untuk mangga-mangga yang baru mengeluarkan tunas, saya semprot juga itu. Alhamdulillah tunas-tunasnya tidak kehitam-hitaman lagi. Jadi kalau sudah terlambat mengaplikasi larutan ini, maka terjadi hama yang kemudian istilahnya itu hama kepik coklat kalau nggak keliru. Itu yang menjadikan mangga-mangga saya yang ada di sini kehitam-hitaman ketika sudah memunculkan tunas. Itu sahabat tani sekalian. Jumlahnya berapa? Gitu. Jumlahnya untuk belirang ini yang kita aplikasi, oh ya, ini harus dibubukkan dulu. Jadi belirang yang ada harus ditumbuk lah ya, ditumbuk. Kalau ada yang halus bagus ya. Di mana membelinya? Bisa membeli di toko-toko kimia, demikian. Jadi kalau saya, karena di Bondowoso ini dekat dengan Gunung Kawah Ijen dan saya sering ke Kawah Ijen, ada beberapa kali itu kita bawa belirang dan itu aja kita manfaatkan. Kita jadikan tepung, kemudian kita timbang sebanyak 1250 gram. Demikian sahabat petani. Bahan yang kedua adalah garam krosok. Garam krosok banyak sekali di lingkungan kita. Di sini tidak ada kesulitan untuk membeli, murah sekali, nggak sampai 2.000 per kilogram. Garam krosok ini produksi dari Pulau Garam, Madura. Itu sahabat tani sekalian lah. Bahan selanjutnya yang nomor 3 adalah ini. Adalah, mungkin sahabat tani sudah tahu, dan di toko bangunan banyak sekali dijual ini. Ini yang dinamakan soda api, NaOH. Jadi NaOH ini atau soda api dibutuhkan untuk
melarutkan bahan ini, terutama belerang. Jadi kalau belerang dilarutkan dengan H2O atau air dengan tingkat kepanasan titik didihnya 100 derajat Celcius, itu kurang hancur. Walaupun hancur ya menjadi larutan, maka ketika dia dingin akan menggumpal lagi. Dan produk ini yang kita buat ini, dan teknologi Korea ini, Korea Selatan ini menjadikan soda api sebagai pelarut, dan jadinya seperti ini, nggak ada gumpalan, bening seperti teh. Itu sahabat tani sekalian. Jadi bahannya ini pertama belerang 1250 gram, kemudian soda api 1 kilogram, kemudian ya ini ya 1250 gram, saya ulangi, soda api 1000 gram, kemudian garam krosok 125 gram. Itu sahabat petani sekalian, jangan ragu untuk membuat produk ini. Ketika kita membuat akan menghasilkan dari bahan ini, ditambah bahan yang lain, air ya, air pelarutnya itu. Larutan pertama itu sebanyak 2,5 liter, larutan kedua sebanyak 1,6 liter. Bagaimana cara membuatnya nanti kita praktekkan. Itu sahabat petani yang sekalian, ketika kita sudah selesai maka akan terbentuk larutan ini 5 liter. Dosisnya berapa Bapak? Kan gitu ya. Dosisnya adalah 1:500. Jadi 1 mili itu ada untuk 500 mililiter, atau 2 mili untuk 1000 mililiter, atau 2 mili untuk 1 liter. Gitu, 2 mili untuk 1 liter. Kalau untuk tanaman saya ini, karena ini tanaman besar ya, saya tingkatkan saja jadi 3 mili per liter, 3 mili per liter, demikian. Jadi untuk tanaman kecil seperti tomat, kemudian tanaman-tanaman lombok, itu menggunakan 1:500 sudah cukup. Itu sahabat petani sekalian. Jadi kita jangan ragu untuk membuat produk ini, murah meriah. Jadi untuk mendapatkan 5 liter itu nggak sampai menggunakan uang di atas 100.000, di bawah 100.000, di bawah. Jadi per liternya nggak sampai 20.000. Jadi kalau Anda melihat di toko di marketplace seperti Shopee itu, saya lihat per setengah liter itu kurang lebih 75.000 kalau nggak keliru, boleh dicek. Jadi ketika kita membuat murah meriah, bagaimana cara membuatnya? Nanti kita praktekkan untuk sahabat petani sekalian semua. Mudah-mudahan di rumah Anda bisa membuat, kemudian bisa diaplikasi ke lahan, kemudian bisa ditularkan ilmu ini kepada sahabat petani yang lain. Ini namanya Jadam Sulfur, teknologi dari Korea. Teknologi ramah lingkungan, tidak menimbulkan residu pada tanaman, tidak menimbulkan resistensi. Demikian sahabat tani sekalian. Bahan yang kedua adalah air larutan pertama, larutan kedua. Larutan pertama sebanyak 2,5 liter, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Kemudian ada larutan kedua sebanyak 1,6 liter, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Jadi harus pas ya. Kemudian setelah bahan sudah tersedia semua sudah tersedia ya, sudah ada di hadapan kita. Jangan lupa juga pengaduk ya, pengaduk dari kayu. Kemudian untuk keamanan kita perlu, karena ini bahan yang sangat keras ya, ketika kena kulit, soda api atau NaOH ini akan mengeluarkan panas di atas 100 derajat Celcius. Kena kulit, kena mata, itu bisa menjadikan cedera kita. Makanya kita harus, lokasinya harus bagaimana, lokasi itu harus di luar, nggak boleh di dalam ruangan. Ini di luar ruangan. Di atas ini adalah pohon tamarin yang lagi berbunga, sweet tamarin dari Thailand. Jadi sudah tersedia semua.
bahan-bahannya. Ini kita tuangkan dulu adalah bubuk dari gelirang yang sudah kita haluskan. Ini sudah kita haluskan sebanyak 1250 gram. Setelah itu yang kita taruh yang kedua adalah garam krosok sebanyak 125 gram. Terakhir yang kita taruh adalah NaOH atau soda api. Sudah bahan siap dan ini harus tahan api. Ini saya kasih 2 lapis. Saya tumpuk ini. Khawatir ini misalnya jebol kena panas gak kuat, serta tampung di bawahnya. Demikian sahabat petani, permulaan persiapan yang kita buat. Jangan lupa agar tangan kita aman, tidak kena terpecik, kita siapkan pelindung tangan, kas tangan. Yang terbaik yang pakai bahan dari tebal dari kulit itu, atau ada yang memang khusus untuk bahan-bahan kimia itu adanya ini yang kita manfaatkan. Kemudian kita pakai kaos lengan panjang, itu sangat dibutuhkan untuk melindungi tangan kita. Kemudian jangan lupa saya juga pakai masker. Kemudian kacamata, ini adanya kacamata renang ini saya manfaatkan untuk melindungi mata saya. Juga topi saya pakai. Kemudian jangan lupa juga ini bagaimana celana, harus menggunakan celana tebal, termasuk sepatu, kita harus pakai sepatu yang terlindungi kaki kita. Itu sahabat petani permulaan. Kalau sudah semua tersedia seperti ini, kita akan melakukan langkah selanjutnya, pencampuran air pertama ke wadah yang sudah diisi bahan ini, ketiga bahan ini. Demikian sahabat petani, saya pasang dulu, saya pasang kaos tangan. Selanjutnya, langkah selanjutnya adalah kita menuangkan air larutan pertama sebanyak 2,5 liter. Ini kita aduk-aduk dulu ya, biar tersebar dulu. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Kita tuangkan sekaligus, tidak boleh pelan-pelan. Bismillah. Pelan-pelan kita tuangkan, hati-hati karena ini adalah larutan yang bahaya ya. Demikian. Selanjutnya kita aduk. Pelan-pelan. Nah, ini akan menimbulkan panas. Jadi ini masih tahap pertama. Kita aduk terus ya. Ini sudah diaduk sudah beberapa waktu dan mulai mengeluarkan uap. Ini yang kita harus hindari. Ini tidak boleh kehirup kita, makanya ruangan harus terbuka. Kemudian bagaimana uap ini tidak terhirup, kita dengan perlindungan masker dan juga kacamata. Ini sangat perih kalau kena mata uapnya. Ini bisa dilihat bagaimana terjadi perubahan warna, sudah mulai kecoklatan dan asapnya sudah mulai keluar. Jadi kita menghindari, kita harus di arah yang tidak membahayakan arah anginnya.
Kita harus terus mengaduk ya teman-teman sekalian, sahabat petani. Memang harus telaten buat jadam sulfur ini. Ini asap sudah mulai keluar terus, berarti panasnya sudah luar biasa ini. Jadi ini akan menjadikan sulfur yang ada akan larut. Ini sudah kelihatan bagaimana semakin lama diaduk semakin larut bilirang dan bahan-bahan semuanya di dalam air. Ini lebih mudah mengaduknya, lebih ringan daripada adukan pertama kali tadi. Ketika sudah terjadi larutan yang kemudian tandanya kita ringan deh. Ketika sudah larutan itu sudah betul-betul hancur ya, larutan yang garam krosok, bahan garam krosok, kemudian belirang, itu kalau sudah hancur dalam larutan H2O atau air ya, larutan pertama tadi, dan dirasa sudah cukup, baru kita tuangkan larutan H2O atau air yang kedua. Jadi ini air dari air bawah tanah ini ya. Jadi hindari air pam ya teman-teman sekalian, karena kandungan air pam itu mungkin ada kandungan klor ya, kalau nggak keliru itu mungkin kurang bagus ya, jelas kurang bagus. Nah, kita hindari bahan-bahan air dari itu, kita cari air yang aman. Ini air sumur. Kalau tidak ada air bawah tanah, ini air air tesis saya ini 120 meter di bawah permukaan. Jadi air aman ya, aman lah untuk digunakan sebagai bahan ini. Kemudian setelah dirasa sudah cukup, kita tuang ya, kita tuang air campuran yang kedua. Kita pelan-pelan tuang. Bismillah. Alhamdulillah sudah. Larutan semakin dingin nih. Jadi tadi asap tidak begitu banyak sudah ya. Tadi masih ada yang mengambang, bahan-bahan partikel-partikel yang tersisa mengambang setelah ditambahkan larutan air kedua sebanyak 1,6 liter. Maka hasilnya lebih jernih. Yang mengambang tadi partikel-partikel yang belum larut sepenuhnya sekarang sudah terlarut semua. Sangat mudah sekali. Itu sahabat tani, teman-teman sekalian. Ini metode membuat fungisida murah ya, ini kurang lebih 5 liter. Penggunaannya sebanyak 1:500. 1 mili berarti untuk 1 mili untuk 500 mili. Berarti 2 mili untuk 1000 mili atau 1 liter. Jadi 2 mili untuk 1 liter air, kemudian dispraykan kepada tanaman. Sangat mudah sekali, sangat murah. Dan ini ada kandungan sulfur. Sulfur itu adalah kandungan makro sekunder ya, yang dibutuhkan oleh tanaman. Demikian juga ada garam krosok NaCl ya, natrium klorida, ada natriumnya. Kemudian NaOH ada natriumnya, mikro itu yang dibutuhkan. Jadi kalau yang pertama sulfur itu
dibutuhkan tanaman dalam proses tumbuhnya sebagai makro sekunder. Itu teman-teman sekalian, insya Allah kita diamkan setelah ini kurang lebih 24 jam. Baru setelah itu bisa kita aplikasikan ke tanaman kita. Nanti kita review bagaimana hasil dari jadam sulfur ini terhadap efektivitas serangan fungi yang terjadi pada tanaman. Jadi kita nanti aplikasikan ke beberapa tanaman yang kena fungi. Ada beberapa yang sudah kena tanaman saya, kena antraknosa itu. Jadi bercak-bercak coklat. Nah, insya Allah nanti kita review bagaimana efektivitas. Dan oh ya, ini ada beberapa pengguna dari fungisida ini untuk beberapa hama bisa digunakan untuk insektisida. Nah, ini kita belum nyoba, nanti kita coba bagaimana efektivitasnya terhadap serangan hama penyakit tanaman di bidang horti atau mungkin di bidang tanaman pangan. Demikian teman-teman sekalian, sahabat petani, kita nanti review juga bagaimana efektivitas penyimpanan ini bertahan berapa lama. Jadi seperti itu. Sahabat tani sekalian, nah setelah selesai itu kita simpan di sini, kita harus tutup rapat. Yang dihasilkan tadi itu kita harus simpan dan ditutup rapat, tidak digoyang-goyang hingga, jadi kalau bawa hati-hati jangan sampai digoyang-goyang gini ya. Biarkan 24 jam. Ketika sudah 24 jam, oh ya, jangan lupa ditutup dengan tutup timba ini. Ketika sudah 24 jam, segera bahan yang ada di timba ini untuk dipindahkan segera ke botol yang lebih kecil. Jadi kita pindahkan ke jerigen ini di jerigen 5 liter. Jerigen 5 liter. Mengapa harus segera dipindahkan? Karena ketika tidak disegera dipindahkan, dibiarkan mengendap di timba besar ini, maka lapisan yang paling atas akan berhubungan langsung atau berinteraksi dengan oksigen, sehingga biasanya akan menggumpal di lapisan atas. Nah, tapi ketika kita tutup seperti ini memungkinkan larutan itu lebih aman karena interaksi dengan oksigen luar lebih kecil. Ini sahabat tani sekalian, produk jadam sulfur, fungisida ramah lingkungan, fungisida 3-in-1 yang sudah jadi seperti ini. Jadi hati-hati menaruhnya, jangan sampai ditaruh di tempat yang umum ya. Mengapa? Karena ini hampir sama dengan sirup, hampir sama dengan teh, dikhawatirkan langsung diminum oleh anak-anak. Orang tua pun bisa keliru juga ya. Jangan sampai menaruh di tempat sembarangan. Demikian sahabat petani sekalian, mudah-mudahan kita semua bisa mempraktekkan, membuat, dan bisa dimanfaatkan pada lahan dan tanaman kita sekalian. Mudah-mudahan ilmu ini bisa segera ditularkan juga kepada petani yang lain. Dan jangan lupa ketika memakai produk ini, produk fungisida ini, aplikasinya digabungkan dengan perekat. Insya Allah nanti kita akan buat juga tutorial bagaimana cara membuat perekat yang juga organik. Jadi juga perekat yang berfungsi juga sebagai nutrisi bagi tanaman. Demikian sahabat tani sekalian, ini hasilnya. Oke, terima kasih telah mampir di channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.